Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmayusanti dengan NIM 2209809 dari kelas 1A. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesenian daerah. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kesenian yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Julia SPD MPD. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu kesenian dari daerah Bandung yang memiliki banyak jenis kesenian. Salah satunya adalah wayang golek yang akan saya bahas pada video kali ini. Wayang golek mulai dikenal masyarakat Jawa Barat pada tahun 1533 Masehi berdasarkan prasasti batu tulis. Namun, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa wayang golek mulai dikenal di Jawa Barat pada masa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak. Kesenian wayang golek pertama kali dikenalkan oleh pembuatnya sendiri, yaitu Sunan Kudus pada tahun 1583. Setelah menyebar di Jawa, kesenian wayang golek juga masuk ke daerah Cirebon, menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, terutama di kalangan masyarakat kelas atas atau kelompok elit. Pertunjukan seni wayang golek merupakan seni pertunjukan teater rakyat yang banyak dipergelarkan. Selain berfungsi sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruwatan, pertunjukan seni wayang golek juga menjadi tontonan dan hiburan dalam perhelatan tertentu. Di samping sebagai sarana hiburan yang sehat, ia juga berfungsi sebagai media penerangan dan pendidikan, baik itu tentang moralitas, etika, adat istiadat, atau religi. Yang tak kalah pentingnya, wayang golek itu pun berfungsi sebagai upacara ritual penolak bala. Upacara tersebut dinamakan dengan narwat. Wayang golek mulai dikenal masyarakat Jawa Barat pada tahun 1533 Masehi berdasarkan prasasti batu tulis. Namun, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa wayang golek mulai dikenal di Jawa Barat pada masa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak. Kesenian wayang golek pertama kali dikenalkan oleh pembuatnya sendiri, yaitu Sunan Kudus pada tahun 1583. Setelah menyebar di Jawa, kesenian wayang golek juga masuk ke daerah Cirebon, menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, terutama di kalangan masyarakat kelas atas atau kelompok elit. Terdapat 3 jenis wayang golek, yaitu wayang golek cepak, wayang golek purwa, serta yang terakhir adalah wayang golek modern. Apa sih wayang golek cepak itu? Wayang golek cepak adalah wayang golek yang bagian kepalanya tidak memiliki telekung sehingga disebut papak atau cepak. Dan yang kedua, wayang parwa. Wayang parwa adalah wayang kulit yang membawakan lakon-lakon yang bersumber dari Wiracarita Mahabharata yang juga dikenal sebagai Astadasaparwa. Dan yang ketiga ada wayang golek modern. Wayang golek modern merupakan wayang golek masa kini yang mengangkat cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam pementasannya sudah melibatkan trik-trik modern dan memakai bantuan tenaga listrik. Selanjutnya, mari kita lihat visualisasi 10 tokoh wayang golek legendaris Tanah Pasundan. 1. Hanoman. Hanoman atau yang bernama lengkap Anoman Perbancana Suta merupakan sosok kera berbulu putih, putra dari Batara Bayu dan Anjani. Hanoman dikisahkan memiliki umur yang sangat panjang karena bertugas menyimpan sukma Rahwana di dalam cupunya. Hanoman dikenal memiliki kekuatan yang sakti mandraguna. Dengan berbagai ajian yang dimilikinya, ia bisa dengan mudah kebal dari serangan musuh, bahkan dikisahkan bisa mengangkat gunung. Aswatama. Aswatama merupakan putra dari Resi Drona yang merupakan guru dari Pandawa dan Kurawa. Dalam kisahnya, Aswatama dikisahkan memiliki perawakan yang gagah dan tinggi dengan wajah yang tampan, kulit gelap dengan mata hitam. Ia merupakan anak tunggal dan menjadi anak kesayangan dari Resi Drona. 3. Arjuna. Arjuna merupakan salah satu tokoh pewayangan paling populer. Dikisahkan memiliki wajah rupawan dengan badan yang gagah dan kuat. Ia merupakan putra ketiga dari Pandu dan Dewi Kunti. Arjuna memiliki senjata pamungkas yang membuatnya semakin kuat, di antaranya keris pancaroba, ali-ali ampal, dan panah pasopati. Arjuna juga dikisahkan memiliki putra bernama Abimanyu.
4. Gatot Kaca. Gatot Kaca merupakan putra dari Arya Bima yang berasal dari keluarga Pandawa dan Arimbi. Gatot Kaca dikisahkan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia diceritakan mampu terbang dan memiliki kekuatan yang mampu diibaratkan seperti otot kawat tulang besi dengan segala ajian saktinya, seperti Brajamusti, Krincing Wesi, Bajingiring, Garuda Ngapak, dan sebagainya. 5. Bambang Kaca. Bambang Kaca merupakan putra dari Gatot Kaca. Ia bertugas sebagai benteng pertahanan utama dari kerajaan Astina pada zaman di mana Prakesit yang merupakan cucu dari Arjuna menjabat sebagai raja. Dalam kisahnya, Bambang Kaca mengenakan pakaian Antakusuma milik ayahnya dan diceritakan memiliki suara dan wibawa yang begitu serupa dengan sang ayah. 6. Dewi Drupadi. Dewi Drupadi merupakan putri dari Prabu Yudhistira yang dikisahkan sebagai sosok perempuan yang cantik, anggun, bijaksana, sabar, dan sangat patuh pada sang suami. Ia memiliki satu putra yang diberi nama Pancawala. 7. Ada tokoh Gareng. Gareng merupakan salah satu tokoh pewayangan Panakawan atau yang biasa dibuat sebagai tokoh yang mampu mencairkan suasana dan menebarkan tawa dalam cerita. Gareng merupakan anak bungsu dari pasangan Semar Badranaya dan Sutiragin. 8. Semar. Dalam kisahnya, Semar atau yang bernama lengkap Semar Badranaya ini merupakan jelmaan Dewa Batara Ismaya. Ia beristrikan Sutiragen yang merupakan putri raja di kerajaan Sekarnumba. Semar memiliki 3 anak yaitu Cepot, Dawala, dan Gareng. 9. Cepot. Cepot juga menjadi salah satu tokoh pewayangan golek paling populer di tanah Sunda. Sifatnya yang humoris dan kadang sedikit menyebalkan, selalu mampu membuat suasana cerita yang sedang tegang menjadi lebih cair dan penuh tawa. Cepot atau yang bernama asli Sastrajingga ini merupakan anak pertama dari pasangan Semar dan Sutiragen. Dan yang terakhir, tokoh ke-10 ada Dawala. Dawala merupakan anak kedua dari pasangan Semar dan Sutiragen dan menjadi salah satu tokoh Panakawan. Dalam kisahnya, diceritakan bahwa Dawala selalu suka mengikuti kemanapun Cepot, sang kakak pergi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kesenian daerah Bandung, Jawa Barat, yaitu wayang golek. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.